Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terutama rekan-rekan yang sedang disibuk-sibukkan dalam proses penelitian. Hari ini saya mau sampaikan sedikit tips bagaimana menguji validitas konvergen dengan menggunakan Smart PLS. Baik, ini Smart PLS saya. Saya mulai dengan mengklik New Project, kemudian diberikan nama gitu ya. Kalau sebagai uji coba, saya tulis uji validitas konvergen. Nah, gitu sajalah. Oke. Tekan OK kemudian. Nah, di sini ada untuk entry data dari Excel. Ya, ini di double klik. Nah, kebetulan sudah saya siapkan data. Nah, untuk Smart PLS yang diambil melalui Excel, maka Excel tersebut harus berformat CSV atau TXT. Untuk entry data atau mengkonversikan Excel ke dalam format CSV, Anda bisa tonton di video saya yang lainnya pada channel saya. Kemudian saya tekan open. Ini sudah ada namanya, kemudian klik OK. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik tulisan nama uji validitas konvergen ini. Diklik 2 kali. Oke. Kemudian dia keluar indikator atau konstruk di kiri bawah. Kemudian keluar layar untuk di sini layar untuk menggambar model sesuai dengan konstruk indikator variabel penelitian kita. Bagaimana cara menggambar? Ini bisa diklik, kemudian tekan shift, kemudian klik kebetulan X1 saya hanya sampai 8 gitu ya. Nih. Kemudian metodenya hanya menggunakan drag and drop saja untuk menggambar model, tidak seperti Amos kita harus menggambar konstruknya, variabel, kemudian errornya gitu ya. Kalau di Smart PLS tidak, cukup drag and drop seperti ini. Nih gitu. Dia akan keluar sendiri seperti ini. Ini untuk variabel X1. Kita rubah dulu laten variabel ini. Anda bisa besarkan dengan kontrol, tekan kontrol, kemudian ada roller di mouse, Anda dorong ke atas gitu ya. Ini membesar. Nah, di sini tertulis laten variabel 1, Anda klik kanan di sini, kemudian rename. Anda bisa isi ini menjadi X1. Oke. Berubah dia jadi X1. Ini variabel X1. Anda bisa merubah variabel X1 ini menjadi variabel apapun itu gitu ya, apapun itu sesuai dengan penelitian Anda. Kemudian kita cobakan untuk variabel X2-nya. Kemudian drag and drop, letakkan di sini. Nah, ini selera ya rekan-rekan. Untuk kalau saya biasa lebih suka kalau antar variabel itu simetris gitu ya. Ada yang tidak begitu menghiraukan simetris gambar, karena memang sebetulnya tidak akan merubah output dari hasil estimasi menggunakan Smart PLS ini, sehingga mau simetris atau tidak pun hasil outputnya akan sama.
Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel yang di atas X1, kita lakukan hal yang sama pada variabel X2. Saya ulangi, klik kanan, kemudian rename, kita ganti laten variabel 1 menjadi X2. Kemudian tekan OK. Berubah. Selanjutnya, untuk variabel interveningnya atau variabel perantara, saya menggunakan simbol Y1 sebagai variabel intervening. Kemudian saya tarik di sini. Kemudian drag and drop. Nah, seperti hal yang sama saya lakukan pada variabel-variabel sebelumnya. Kemudian saya rubah ini menjadi Y1. Oke. Nah, sekarang posisinya kita rubah konstruknya, berubah menjadi posisi di kiri, kita rubah posisinya menjadi posisi di kanan. Bagaimana caranya? Ini klik kanan. Kemudian ini ada keterangan line indikator right. Kita klik yang ini. Nah, dia ke kanan. Kemudian baru kita dekatkan, jangan terlalu mepet tapi. Oke. Nah, kemudian untuk variabel terikatnya, drag and drop, letakkan di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian line indikator right, kemudian ini diluruskan kembali supaya tidak tumpang tindih. Nah, seperti variabel-variabel yang lain, kita klik kanan, kemudian rename, tulis di sini Y2. Kemudian OK. Nah, kita tinggal menghubungkan antara variabel ini dengan menggunakan simbol connect. Kemudian dari sini klik kiri dulu pada variabel awal, kemudian kepada variabel dituju. Klik kiri lagi. Keluar panahnya. Berikutnya dari X1 menuju Y2. Kemudian Y1 menuju Y2. Ini sudah jadi perantara nih bentuknya nih. Tapi variabel intinya masih merah. Itu tandanya ada variabel yang belum memiliki koneksi. Sudah ada variabel yang belum terkoneksi. Ini X2. Kita klik di sini, kemudian klikkan ke sini. Nah, kalau sudah biru berarti pada dasarnya dia sudah terkoneksi semua. Tapi variabel X2 belum ada jalur ke Y2, maka kita sambungkan X1 ke Y2. Nah, selesai. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Model sudah terbentuk. Kita tinggal lakukan proses estimasi. Bagaimana cara melakukannya? Kita mau melakukan uji validitas konvergen. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian klik ke calculation. Oke, beres, ini keluar hasilnya. Tapi sebelum saya mau bahas hasilnya, saya mau membahas ketentuan dari validitas konvergen dulu sebelum ke hasil. Nih, saya dapat beberapa literasi mengenai validitas konvergen. Validitas konvergen pada dasarnya adalah uji validitas yang digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antara variabel laten dengan konstruknya dengan menggunakan ketentuan size standardized loading factor. Oke, seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat ahli yang saya kutip berkaitan dengan validitas konvergen. Yang pertama menurut Hare dan menurut Gianto, di mana dia mengatakan bahwa dikatakan valid pada validitas konvergen, saya ulangi, dikatakan valid pada uji validitas konvergen apabila
size loading factor atau outer loading di atas 0,5. Itu menurut Her dan Jogianto. Sedangkan Purwanto mengatakan bahwa sebagian besar referensi mengatakan size loading factor atau outer loading 0,5 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup. Sedangkan menurut Sarwono 2015 dan Ghazali dan Latan 2015 mengatakan bahwa uji validitas konvergen itu apabila outer loading atau loading faktornya di atas 0,7 dan average varian ekstrak di atas 0,5. Secara umum, ketiga literasi ini menjelaskan bahwa dikatakan valid apabila validasi atau validitas loading faktornya berada di atas 0,5. Tapi untuk ukuran standar Smart PLS itu menggunakan pendapat Sarwono dan Ghazali Latan. Di atas 0,7 outer loadingnya baru dikatakan data tersebut valid secara uji validitas konvergen. Oke. Nah, tapi apabila nilai outer loading itu berada di bawah 0,7 dan berada di atas 0,5, secara teoritis masih boleh dikatakan data tersebut valid secara uji validitas konvergen. Karena secara literasinya ada, dan secara teoritis, secara literasi dan teoritis mengatakan boleh berada di atas 0,5. Hal ini menyatakan bahwa apabila nilai loading factor berada di atas 0,5 itu masih bisa dikatakan relatif data tersebut valid. Tapi nanti kalaupun ada ketemu di hasil output Smart PLS ternyata dia berada di bawah 0,7, kita lihat dulu apakah dia berada di atas 0,5 atau berada di bawah 0,5. Kalau dia berada di atas 0,5 masih relatif valid karena berdasarkan literasi ini. Tapi kalau dia berada di bawah 0,5, maka data tersebut boleh dihapus atau boleh dibuang. Konstruknya dalam Smart PLS tersebut boleh dibuang untuk menghindari data yang tidak valid pada uji validitas konvergen. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat outer loading. Di sini ada outer loading. Nih. Di sini ada yang merah, ada yang hijau. Kalau yang merah, dia berada di bawah 0,7. Kalau di bawah 0,7, angkanya merah. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, ketika nilai outer loading ini berada di bawah 0,7, maka kita lihat dulu apakah dia masih berada di atas 0,5. Kalau kita lihat di sini 0,6, di bawah 0,6. Berarti ini masih dikatakan relatif valid. Ya, masih dikatakan relatif valid. Ini untuk yang paling atas ini adalah untuk variabel X1. Ya. Kemudian yang kedua ini untuk variabel X2. Nih. Ini ya, nih. Berikutnya ini untuk variabel Y1 atau interveningnya. Nih. Dan ini untuk variabel Y2. Semua angka yang ada di sini berwarna hijau kecuali 2, X11 dan X18. Tetapi walaupun dia tidak berwarna hijau, tetapi dia memiliki angka yang masih berada di atas 0,5.
Berdasarkan pendapat Her, Yogianto, dan Purwanto mengatakan bahwa data hasil estimasi ini untuk variabel X1 1 dan X18 itu relatif masih valid. Nah, seperti itu. Nah, inilah pembahasan uji validitas untuk validitas konvergen. Nah, untuk validitas yang lain dan reliabilitas nanti akan dibahas pada video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon di subscribe, like, komen, dan tekan notifikasi loncengnya. Anda bisa berkomunikasi, share atau berbagi pengetahuan dengan kami melalui komen-komen di channel ini. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.